bagi guru kimia sekarang ini untuk menjelaskan materi struktur atom dan juga nanti dilanjutkan dengan sistem periodik ya. Kita tahu bahwa mapel kimia itu tergolong baru bagi siswa lulusan SMP gitu ya. Ini kan kelas 10 ya, diberikan di kelas 10. Sementara kelas 10 itu kan isinya adalah anak-anak yang baru saja lulus dari SMP gitu. Dan tidak semua SMP itu diberi mata pelajaran kimia gitu. Kalaupun diberi itu materinya hanya sedikit sekali. Ya, hanya sedikit sekali dan belum menyinggung struktur atom secara detail gitu ya. Nah, sehingga ini adalah menjadi tantangan tersendiri bagi guru kimia, di mana yang dihadapi di kelas 10 itu adalah siswa di SMP yang lulusan SMP yang belum banyak bersentuhan dengan kimia gitu ya. Sehingga nanti tentunya itu akan banyak istilah-istilah baru di mata mereka gitu ya. Jadi di mata siswa itu istilah-istilahnya baru seperti elektron, neutron, proton, itu pasti istilah itu baru sekali gitu ya. Kalau elektron mungkin di fisika sudah ya, tapi di yang lain seperti neutron, proton itu kan belum. Jadi ini menjadi istilah-istilah yang baru. Kemudian ada isotop, isobar, isoton, massa atom relatif, itu istilah baru bagi mereka gitu. Sehingga kita sebagai guru itu harus mampu mengkomunikasikan dengan baik. Bagaimana membuat kemasan yang baik untuk menjelaskan materi struktur atom. Tentunya nanti kita bisa juga menggunakan bantuan ya seperti media pembelajaran yang menarik, kemudian penyampaian yang sederhana, dan juga membuat atau memberikan sumber belajar yang menarik bagi siswa dan sebagainya. Gitu. Kemudian tantangan yang ketiga adalah banyak terdapat konsep yang ini merupakan konsep awal ya. Kita anggap bahwa siswa lulusan SMP itu ya tadi belum banyak bersentuhan dengan kimia, sehingga ini bisa kita sebut sebagai awal kimia di sini. Sehingga banyak sekali konsep-konsep yang mereka harus pahami di kelas 10 ini, dan konsep ini sangat penting gitu ya, karena ini sebagai dasar untuk nanti belajar kimia di kelas 11 dan 12 kalau mereka memilih atau masuk ke kelas IPA gitu ya. Nah, sehingga ini tantangan tersendiri bagi guru kimia. Kemudian tantangan yang keempat ya, jadi bahwa kita semua sudah tahu bahwa kimia ini tidak bisa, istilahnya tidak bisa kita amati secara langsung gitu ya. Contoh atom ya, atom ini kan nggak bisa kita lihat secara langsung dengan mata telanjang gitu ya. Beda mungkin kalau di biologi kita mau melihat sel tumbuhan itu ya, itu kita bisa pakai mikroskop. Dan mikroskop ini rata-rata di sekolah-sekolah sudah ada semua gitu. Nah, ini beda dengan kimia. Kalau di kimia itu atom itu belum bisa diamati secara langsung dengan mata telanjang gitu ya. Sehingga kita membutuhkan alat bantu. Nah, alat bantu ini, sekarang ini kita sudah cukup dibantu ya. Ilmu kimia itu sudah cukup dibantu oleh beberapa alat atau instrumen yang ada. Di antaranya ya, di sini saya tuliskan, di antaranya ada STM dan AFM. Jadi STM itu singkatan dari Scanning Tunneling Microscope. Kalau AFM itu Atomic Force Microscope. Jadi dua alat ini adalah alat yang bisa mengamati permukaan ya. Kalau AFM ini permukaan suatu molekul begitu. Kemudian kalau STM ini kita bisa mengamati susunan atom gitu ya, susunan atom di dalam suatu zat gitu. Nah, tetapi sayangnya STM dan AFM ini tidak seperti mikroskop tadi ya. Kalau mikroskop tadi kan harganya relatif bisa dijangkau gitu ya, dan rata-rata sekolah-sekolah sudah punya, di tingkat SMA itu sudah punya. Nah, kalau STM dan AFM ini jangankan SMA gitu ya, di perguruan tinggi saja hanya beberapa gitu yang punya. Jadi
masih bisa kita katakan susah ya. Nah, sehingga guru kimia itu harus pintar-pintar gimana caranya supaya materi, khususnya materi struktur atom ini bisa tersampaikan dengan baik, walaupun kita tidak bisa melihat atom gitu ya, tidak bisa melihat atom secara langsung. Nah, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat ya, yang tentu saja yang pas gitu, yang tidak menimbulkan miskonsepsi gitu. Nah, tetapi kenapa kemudian atom itu bisa kita pelajari gitu ya? Kok kemudian atom itu bentuknya kira-kira seperti ini, terus di dalamnya ada elektronnya, ada protonnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kenapa kita bisa mengatakan seperti itu ya? Karena ini yang terakhir ini ya, karena kita itu bisa mengamati gejala ya. Jadi gejala yang ditimbulkan oleh atom tadi seperti sifat magnet, sifat listrik, warnanya lah, difraksi dan lain-lain, itu adalah petunjuk ya, petunjuk bagi kita untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kimia, khususnya struktur atom ini tadi ya. Kenapa kemudian logam itu bisa menghantarkan listrik, tapi kalau kayu itu kok di fisika kalau tidak bisa itu isolator gitu ya. Kenapa logam itu konduktor sementara kayu misalkan itu isolator. Nah, ini di kimia kita belajar gitu ya, belajar gitu. Jadi sebenarnya listrik itu adalah dari elektron yang mengalir dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi yang bisa kita amati hanyalah gejalanya gitu ya, yang secara langsung bisa kita amati itu gejalanya. Kalau atomnya ya nggak bisa gitu, harus dengan bantuan alat. Nah, ini gimana caranya guru kimia bisa menjelaskan struktur atom itu dengan baik dan tidak menimbulkan miskonsepsi gitu. Jadi kita bisa menggunakan media yang tepat, menggunakan sumber belajar yang bagus dan sebagainya ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kita sampai ke urutan submateri dalam materi ajar ya. Kita masih bahas struktur atom di kelas 10 bab 1 ya. Urutan materinya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah materi mengenai partikel pembangun atom ya. Kita semua sudah tahu ya, ada elektron, proton, dan neutron. Ini 3 partikel inti ya. Jadi elektron itu apa? Kemudian dia itu ditemukan oleh siapa? Proses penemuan elektron itu seperti apa? Gitu ya. Ini akan menjadi hal yang menarik bagi siswa kalau kita bisa menyampaikan dengan baik gitu ya. Jadi kan ini ada sejarahnya ya, elektron ditemukan tuh gimana sejarahnya itu kan ada. Kemudian proton dan neutron. Nah, ini penemuan elektron ini sekaligus nanti berkontribusi dalam penentuan struktur atom gitu ya. Oke, kemudian submateri yang kedua, urutan setelah partikel pembangun atom adalah nomor atom dan nomor massa. Nah, ini baru banget ini bagi siswa. Jadi nomor atom itu yang seperti apa? Sama dengan jumlah ya proton dan jumlah elektron kalau atomnya netral gitu ya. Kemudian nomor massa. Nah, nomor massa ini nanti kaitannya dengan lambang atom ya. Jadi ada X, ZA. Nah, di sini ini di dalam buku yang saya ambil di sini belum ada penulisan lambang atom. Nah, nanti bisa kalian tambahkan, tentunya urutannya bisa setelah ini ya, bisa setelah B ini. Ya, ada penulisan lambang atom yang ada XZA itu ya. Nah, nanti bisa kalian tambahkan. Oke, kemudian yang ketiga itu mengenai isotop, isobar, dan isoton. Jadi isotop itu sudah tahu semua ya. Jadi 2 atom atau lebih yang mempunyai jumlah proton yang sama atau nomor atomnya sama. Kemudian isobar itu masanya, nomor masanya sama. Kalau isoton itu jumlah neutronnya yang sama gitu ya. Jadi di alam ini itu sebenarnya kita ambil contoh karbon ya. Karbon itu kan tidak hanya C12 tapi ada juga C13 dan C14 itu. Hanya kelimpahan yang paling besar dari atom karbon atau kelimpahan isotop yang paling besar
itu adalah yang C12. Nah, kalian nanti bisa cerita ini ya. Nah, oke. Kemudian setelah isotop, isobar, isoton ada massa atom relatif ya. Massa atom relatif ini nanti kenapa dia bisa disebut relatif ya? Relatif itu karena kita massa atom itu sebenarnya hanya membandingkan ya, membandingkan dengan massa isotop karbon 12. Jadi ini ya, standarnya adalah ini. Seper 12 dari massa atom karbon 12. Kemudian nah nanti ini hubungannya dengan spektrometer massa. Nah, kalian di semester 4 sudah belajar ya ini ya di spektrofotometri. Jadi ada spektrofotometer massa yang fungsinya apa? Untuk mendeteksi apa? Kelimpahannya. Jadi nanti keluar datanya dalam M per E gitu ya. Nah, M per E nanti kita bisa lihat nih. Kalau untuk C, jadi ini C ya, karbon. Karbon itu ketika dianalisis dengan spektrometer massa, untuk yang massanya 12 itu kelimpahannya ternyata paling besar. Kemudian disusul C13 dan C14. Nah, sehingga yang digunakan ini ya, kelimpahan ini artinya yang paling stabil di alam ya. Ternyata adalah C12, sehingga yang digunakan dalam perhitungan massa atom relatif itu adalah massa atom C12. Ya, ini saya rasa kalian bisa belajar sendiri dari buku. Jadi saya di sini tugasnya tidak menerangkan ke materinya ya, tetapi lebih ke bagaimana kita bisa mengajarkan materi itu dengan baik gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya yang kelima yaitu struktur atom. Nah, ini struktur atom ini nanti kalau di SMA akan dimulai dari ya Bapak kimia ya, Dalton ya, kemudian Thomson, Rutherford dan Bohr. Jadi kalian sendiri harus memahami perbedaan di antara model atom Dalton dengan Thomson itu seperti apa, kemudian perbedaan dengan Rutherford seperti apa, dan Bohr itu seperti apa ya. Nah, ini kemudian yang keenam, urutan yang terakhir yaitu konfigurasi elektron. Nah, ini konfigurasi elektron di kelas 10 itu nanti masih terbatas konfigurasi menurut Bohr. Jadi menurut tingkatan orbit ya. Belum dikenal orbital di kelas 10. Jadi sehingga nanti konfigurasi elektronnya itu dengan cara 2818 itu ya. Karena menurut Bohr ya. Jadi di kulit pertama maksimal terisi 2 elektron, kulit kedua 8 elektron dan sebagainya gitu ya. Itu menurut Bohr. Kemudian dari konfigurasi elektron ini yang penting di sini siswa itu tahu apa yang dimaksud dengan elektron valensi ya, atau elektron terakhir. Jadi yang mana elektron valensi? Kemudian ini tanda-tanya kenapa sih elektron valensi gitu? Kenapa tidak elektron-elektron yang terletaknya lebih di depan gitu? Karena elektron valensi inilah yang nanti berperan atau menentukan gitu ya, menentukan sifat dari suatu unsur. Kemudian elektron valensi juga lah yang nanti secara langsung terlibat di dalam terjadinya ikatan kimia gitu. Walaupun nanti kalau kita belajar teori lebih lanjut tentang ikatan kimia ada VBT, ada MOT, itu sebenarnya nanti tidak hanya elektron terakhirnya yang terlibat ya kalau dalam MOT. Nah, ini sudah kalian pelajari di kimia dasar 1 ya. Kebetulan kemarin dengan saya. Jadi kalau di VBT kita ingat sebentar enggak apa-apa ya. Kalau di teori VBT itu kan yang dianggap berperan dalam ikatan kimia hanya elektron valensinya. Tapi kalau MOT itu nanti semua elektron terlibat gitu. Jadi beda. Nah, untuk di kelas 10 itu pengertian elektron valensi di sini adalah elektron terakhir dan ini menurut Bohr. Ya, jadi yang 2818 tadi. Ini nanti akan beda ketika kita sebenarnya sama ya, cuma caranya aja yang beda. Ketika kita menggunakan konfigurasi menurut mekanika kuantum, gitu ya. Nah, kemudian yang penting di sini adalah pengenalan UPAC. Jadi di kelas 10 itu kan kimia masih termasuk baru ya. Nah, kalian kenalkan aja bahwa sebenarnya ada suatu apa ya, istilahnya
UPAC ya. Jadi UPAC itu kayak yang ini ya, mengawasi ilmu kimia, tata nama, kimia secara umum itu di kancah internasional. Jadi singkatannya UPAC itu adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi kalian kenalin aja. Jadi tata nama itu sebenarnya di yang baku itu menurut UPAC dan sebagainya. Nanti ini kaitannya dengan bab-bab selanjutnya. Oke, kemudian yang bab 2 anak-anak. Yang bab 2 di kelas 10 ini secara khusus mengenai sistem periodik unsur gitu ya. Nah, urutannya itu yang pertama dikenalkan dulu perkembangan sistem periodik. Jadi di sini ada terkenal sekali ya, ada Dobrynin, triade gitu ya. Ada Newland, kemudian ada Lothar Meyer, Mendeleev, Moseley, dan yang terakhir adalah sistem periodik unsur modern. Ya, nah, kita semua sudah tahu bahwa di dalam tabel periodik itu ada yang disebut golongan, ada yang disebut periode gitu ya. Nah, ini saya tuliskan di sini menurut sistem UPAC yang baru gitu. Jadi golongan itu adalah golongan 1 sampai 18 anak-anak. Jadi golongan 1A, 2A itu sudah berganti menjadi golongan 1 sampai 18. Sehingga golongan 1A itu kita kenal sebagai golongan 1, sementara golongan 8A adalah golongan 8. Gitu ya. Jadi ini adalah sistem penamaan yang terbaru gitu. Tetapi saya masih melihat di beberapa buku SMA gitu ya, itu masih mencantumkan golongan 1A, 2A, 1B, 2B gitu ya. Mungkin ini dirasa lebih ini ya, lebih sederhana dan lebih bisa membedakan antara golongan utama dan golongan transisi gitu. Cuma kalian perlu tahu bahwa sistem penamaan yang baru itu golongan 1 sampai 18 ya. Nanti kalian coba lihat, penting sekali ini ya untuk melihat SPU yang baru, yang terbaru. Nah, nanti kalian bandingkan dengan yang versi lama. Gitu, oke ya. Ini tadi. Kemudian yang kedua, urutan yang kedua adalah periode dan golongan. Jadi siswa ini dituntut untuk mampu mengerti apa sih itu periode, apa golongan. Kemudian kalau unsur-unsur itu letaknya satu golongan itu apanya yang sama, kalau satu periode itu gimana gitu ya. Nah, sehingga nanti muncul istilah ada golongan logam, golongan non logam, metaloid gitu ya, dan nanti di bawah itu ada lantanida, actinida gitu ya. Nah ini, kemudian yang ketiga itu adalah sistem periodik dan konfigurasi elektron. Jadi ini nanti kalian menjelaskan kepada siswa apa sih sebenarnya hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur di tabel periodik gitu ya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah siswa itu bisa membuat konfigurasi elektron yang benar, kemudian menentukan elektron valensi, baru nanti mereka akan bisa menentukan letak unsur, menentukan ikatan kimia, kecenderungan unsur, dan lain-lain. Jadi kuncinya sebenarnya di konfigurasi dan elektron valensi itu tadi. Nah, ketika kita belajar mengenai hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur di tabel periodik, ini nanti tentu saja kalau catatan dulu ini kan masih kelas 10. Jadi kalau kelas 10 itu kan menggunakannya masih konfigurasi orbit ya menurut Bohr, jadi masih 281, 28, 2283 dan sebagainya gitu ya. Nah, ini nanti agak sedikit berbeda dengan yang menggunakan mekanika kuantum yang SPDF yang di kelas 11. Oke, kemudian yang keempat ini adalah beberapa sifat periodik. Nah, ini ada jari-jari, kalau di kelas 10 ya, kalau di kelas 10 ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron. Ini salah ketik. Jadi ini afinitas elektron. Kemudian ada keelektronegatifan atau elektronegativitas, itu sama. Nah, ini saya beri kotaan hijau ini. Jadi submateri di bab 2 yang sering menimbulkan miskonsepsi adalah yang ini. Ya, jadi ini itu sering sekali menimbulkan miskonsepsi.
Jadi energi ionisasi, apalagi itu ya, energi ionisasi itu beda dengan afinitas elektron. Nah, ini masih banyak yang bingung gitu ya, masih banyak yang salah paham mengenai ini. Nah, nanti kita uraikan bersama-sama ya. Nah, yang kelima adalah sifat-sifat unsur. Jadi ada golongan 1 itu sifatnya seperti apa, golongan 2 seperti apa gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah peta konsep dari bab 2 yang tadi, sistem periodik unsur. Jadi unsur, kemudian berdasarkan kenaikan nomor atom disusun oleh tabel periodik, kemudian dikelompokkan berdasar ada periode, ada golongan. Ya, kalau golongan itu ada yang namanya golongan utama, logam transisi, dan logam transisi dalam. Golongan utama itu apa saja? Ada alkali, alkali tanah, semilogam, atau metaloid, itu sama aja ya, halogen dan gas mulia. Jadi ini kalian harus ngerti ya. Oke. Nah, kemudian kita beranjak ke yang kelas 11 gitu ya. Tadi kan kelas 10 sudah. Nah, sekarang kita yang kelas 11 masih sama namanya struktur atom, cuma kontennya beda. Ya, kontennya beda. Kalau yang di kelas 10 tadi kita belajar dari Dalton sampai dengan Bohr. Nah, kalau yang kelas 11 itu dimulainya dari atom Bohr, dimulai dari Bohr, kemudian dilanjutkan ke mekanika kuantum atau mekanika gelombang ya. Di sini ada 3 nama yang penting sekali, ada Louis de Broglie, ada Werner dan Heisenberg, dan yang terakhir ada Erwin Schrödinger yang ini mencetuskan apa? Perhitungan Schrödinger. Iya, bilangan kuantum ya. Jadi ada 3 bilangan kuantum yang ditentukan oleh Schrödinger, yaitu bilangan kuantum pertama N, kemudian bilangan kuantum azimut L, dan bilangan kuantum magnetik. Jadi hanya 3 ya yang ditemukan, yang diturunkan dari persamaan Schrödinger ya. Kalau spin itu bukan. Oke, kemudian dasarnya adalah mekanika gelombang. Jadi nanti kalian kenalkan aja hukum, ada Einstein dan Planck ya. Jadi dualisme sifat cahaya. Ini saya nggak usah ulangi lagi karena di kimia dasar sudah dapat. Oke, yang pertama sudah. Kemudian yang kedua urutannya adalah bentuk orbital. Jadi perlu sekali ditekankan bentuk orbital ya. Kalau untuk di SMA itu berkisar S, P, dan D. F-nya belum ya. Jadi S, P, dan D itu bentuknya seperti apa? Kalian bisa menggunakan media pembelajaran untuk membantu mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk orbital ini gitu ya. Karena ini kaitannya dengan kemampuan spasial 3 dimensi gitu. Ya, ada S, P, D. Oke. Kemudian yang ketiga adalah konfigurasi elektron dan konfigurasi elektron atom polielektron. Jadi yang berelektron banyak. Nah, oke, di sini konfigurasi elektron di kelas 11 itu sangat berbeda dengan konfigurasi elektron sederhana menurut Bohr di kelas 10. Kalau yang di kelas 10 tadi itu kita menggunakan dasarnya adalah Bohr orbit ya, kulit, dengan menuliskan konfigurasi sebagai 2, 8, 18, dan seterusnya. Kalau di kelas 11 itu beda lagi, karena kita sudah kenal yang namanya orbital. Jadi konfigurasinya sublevelnya adalah yang orbital gitu ya, ada SPD, sehingga nanti dikenal ada asas Aufbau. Jadi ini gimana? Urut ya, menuliskan konfigurasi itu urut dari energi yang terendah menuju energi yang lebih tinggi. Kemudian ada aturan Hahn ya. Aturan Hahn itu gimana? Elektron itu mengisi orbital sendiri-sendiri dulu baru berpasangan. Kemudian eksklusi Pauli, tidak boleh ada 2 elektron di dalam satu atom itu yang punya 4 bilangan kuantum yang sama gitu. Nah, ini materi ini sering sekali menimbulkan miskonsepsi ya, bahkan kadang-kadang kalau dinyatakan dalam soal itu masih banyak yang menjawab salah gitu ya. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut ini. Kemudian yang keempat, urutan dari struktur atom di kelas 11 adalah tabel periodik unsur ya. Nanti sebenarnya sama dengan yang di kelas 10 tadi, cuma dasarnya aja, dasar konfigurasinya aja yang beda gitu ya. Jadi ada elektron valensi, nanti ada blok-blok itu ya,
Masih ingat ya, ada blok S, blok P, dan blok D. Kalau blok S itu berarti 1 dan 2A, blok P 3A sampai 8A gitu ya, dan blok D. Oke. Nah, ini kalian bisa pelajari sendiri. Kemudian kita beralih ke ini tadi ya. Jadi di KSK itu kalian harus bisa ini mendeteksi mana sih yang akan menimbulkan miskonsepsi gitu ya. Nah, biasanya dari pengalaman saya gitu ya ketika mengajar, ataupun dari saya bertanya dengan teman-teman saya yang berprofesi sebagai guru kimia gitu ya, materi struktur atom di kelas 11 itu tergolong materi yang susah untuk diajarkan maupun susah untuk ditangkap oleh siswa gitu. Nah, apa saja submateri yang menimbulkan miskonsepsi? Di antaranya adalah ini, bilangan kuantum. Kemudian ada juga orbital, dan ada ini konfigurasi elektron terutama untuk logam transisi. Dan aturan konfigurasi seperti yang ini tadi saya sampaikan tadi, ada asas Shoko, aturan Hahn, eksklusi Pauli. Ini masih banyak yang ketika itu digambarkan dalam soal itu masih banyak yang zong ya, atau masih banyak yang tidak bisa gitu. Jadi kita nanti akan ngutek-utek di sana gitu. Oke, selanjutnya, nah ini contoh soalnya. Contoh soal ini, contoh soal yang tadi saya bilang, contoh soal yang masih banyak menimbulkan miskonsepsi atau salah paham gitu ya. Nah, mari kita coba bersama-sama. Jadi ini, padanan antara diagram orbital atom karbon dengan nomor atom 6 pada keadaan dasar dengan pelanggaran terhadap aturan yang dijadikan acuan adalah, jadi ini disajikan penulisan konfigurasi elektron 1, 2, 3, 4 dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kita itu disuruh untuk mengidentifikasi mana yang melanggar aturan, mana yang tidak gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu anak-anak. Kita lihat di sini yang pertama itu ada 1S isinya 2 dengan spin plus setengah dan minus setengah, 2S plus setengah minus setengah, kemudian 2P. Kalau ini sudah benar ya, ini benar, kemudian yang 2P ini ternyata ngisinya di M sama dengan min 1 dengan spin yang berlawanan. Nah, ini kira-kira berlawanan nggak dengan, atau melanggar aturan konfigurasi nggak ya? Melanggar ya, karena harusnya kan tadi menurut siapa? Menurut aturan Hahn itu elektron-elektron dalam mengisi orbital harus sendiri-sendiri dulu. Jadi ini yang benar kan ini 1, kemudian 1 gini dulu ya. Nah, nggak boleh kalau langsung berpasangan di sini, di M sama dengan min 1 tuh nggak boleh, sehingga ini melanggar aturan Hahn ya. Jadi melanggar aturan Hahn. Oh, ini gimana nih? Nah, aturan Hahn. Kemudian yang kedua kita lihat 1S ini sudah ya, betul ya, spinnya berlawanan, 2S 2 spinnya berlawanan, kemudian 2P 2 spinnya sama, betul ya. Ini jadi tidak melanggar. Berarti jawabannya kalau nggak CD ya. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga 1S 2 spinnya berlawanan, betul. 2S kita lihat, 2S ini kita lihat di sini spinnya kok sama. Nah, kalau 2P nggak ada masalah, udah benar ya. Nah, di 2S ini kalian perhatikan, kalau spinnya sama seperti ini, berarti ini kan dua elektron ini, elektron yang ini dan elektron yang ini, itu punya nilai bilangan kuantum yang keempat-empatnya sama. Jadi N-nya sama-sama berapa? 2. Kemudian L-nya sama 0, sama-sama 0, M-nya sama 0, kemudian S-nya sama, plus setengah semua. Jadi ini nggak boleh, karena harus ada salah satu bilangan kuantum yang beda. Jadi S-nya, paling nggak S-nya itu harus beda. Kalau di sini di 2S itu, S-nya yang satu harus plus setengah, yang satu harus minus setengah. Jadi ini salah ya. Atau ini melanggar. Melanggar siapa? Melanggar larangan Pauli. Jadi dalam satu atom itu 2 elektron tidak boleh punya 4 bilangan kuantum yang sama-sama, itu nggak boleh. Kalau keempat-empatnya sama itu nggak boleh. Jadi ini Pauli. Oke, kemudian yang keempat, ini melanggar atau enggak? Kita lihat 1S2 sudah betul.
kemudian 2S lah, ini 2S salah ini ya, harusnya kan 2 dulu, nggak boleh karena 2S itu harus maksimal dulu, jadi ngisinya itu dari energi yang terendah dulu, sehingga ini melanggar siapa? Aufbau ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, jawabannya yang C. Nah ini kalau belum paham itu pasti jawabnya masih banyak yang salah gitu. Oke, selanjutnya anak-anak, jadi ini slide terakhir tugasnya. Tugas saya tidak memberi banyak tugas, jadi tugas ini hanya untuk istilahnya merefresh kalian ya dari materi yang sudah saya berikan tadi. Tugasnya yang pertama adalah buatlah peta konsep materi struktur atom kelas 10 dan kelas 11 ya, peta konsep. Jadi seperti tadi kan ada peta konsep tuh. Tadi saya tunjukkan yang bab 2 di kelas 10. Jadi kalian nanti tugasnya membuat peta konsep dari struktur atom kelas 10 dan kelas 11, lalu tunjukkan perbedaan pokok di antara keduanya. Jadi walaupun sama-sama membahas struktur atom, tapi nanti antara kelas 10 dan 11 itu beda ya. Bedanya di mana? Nanti dijelaskan di situ. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah lakukan wawancara atau bertanya. Karena baru social distancing ya, kalian boleh tanyanya melalui WA atau email dan sebagainya ya. Silahkan pada guru kimia yang Anda kenal. Ya, lalu tanyakan submateri apa dari nomor 1 tadi, dari struktur atom baik di kelas 10 maupun kelas 11 yang sering menimbulkan miskonsepsi pada siswa. Jadi kalau guru kimia itu kan paling nggak dia sudah berpengalaman mengajar ya selama ya katakanlah beberapa tahun gitu ya. Nah, sehingga dia bisa tahu, oh ketika mengajar struktur atom di kelas 10 dan 11 itu ternyata siswa itu masih salah paham di submateri ini atau di submateri yang mana gitu. Nah, ini silahkan kalian wawancara saja, kemudian nanti kita akan kumpulkan datanya ya dari yang kalian wawancarai tadi, kemudian kita akan mencoba mana yang miskonsepsi itu, kemudian kita coba benerin sama-sama, kita coba benerkan sama-sama konsepnya, lalu saya nanti akan memberikan soal yang tentang itu tadi, terus kita bahas sama-sama penyelesaiannya. Seperti itu ya. Jadi saya rasa ini tugasnya tidak memberatkan ya, karena hanya 2 gitu ya, hanya 2, dan ini sifatnya adalah refresh dari materi yang sudah saya berikan di pertemuan pertama secara daring ini. Oke, baik, sampai di sini dulu anak-anak. Jadi terima kasih atas perhatian kalian. Insya Allah nanti di pertemuan daring yang kedua nanti kita bahas materi selanjutnya gitu ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.